Besti, ada rencana liburan kemana nih? Sehat selalu ya, Bes. Kaum rebahan, gak usah mandi. Berlatar belakang sebuah keluarga di mana terlihat sosok sang ibu yang terlihat panik akan pemberitaan yang semakin mencuat mengenai bahaya internet bagi pengguna anak-anak di bawah umur. Di scene lain terlihat seorang anak laki-laki yang sedang ketakutan seperti habis melihat Besti. Karena kepanikannya, anak itu memegang pisau di tangan dan pada akhirnya anak itu tak sengaja menusuk perut ibunya. Film ini berjudul Grim Cathy yang rilis pada tahun 2022. Film ini mengisahkan tentang siswi SMA yang bernama Asya dan Kamran adik laki-lakinya. Mereka menyelamatkan diri dari meme internet yang disebut Grim Cathy yang hidup karena histeria dan kepanikan orang tua di lingkungan mereka. Sebuah tantangan media sosial yang disebut tantangan Grim Cathy yang diduga membuat para remaja melukai diri sendiri bahkan melukai orang lain. Sosok Grim Cathy yang menyeramkan mulai menyerang mereka. Tetapi orang tuanya percaya bahwa dia melukai dirinya sendiri sebagai bagian dari tantangan. Yang pada akhirnya Asya harus mencari cara untuk meyakinkan orang tuanya dan menghentikan Grim Cathy. Kuy lanjut, stay watching, not sleep, check-in yuk! Film diawali dengan diperlihatkan sebuah keluarga yang sedang siap-siap untuk melihat pertunjukan seni musik, di mana Kamran akan tampil dalam pertunjukan itu. In the apps that we're also addicted to. But I'm not addicted. Well, then this shouldn't be a problem. Sebelum pergi, ayahnya meminta istri dan anak-anaknya untuk meletakkan gadget di atas meja yang sudah dia sediakan. Karena pada saat itu Amir mulai membuat program untuk keluarganya agar mereka ke depannya tidak terlalu bergantung pada sebuah gadget. Asya yang merasa keberatan mau nggak mau akhirnya mengikuti keinginan ayahnya walaupun dengan sangat terpaksa. Scene berpindah. Terlihat mereka sedang asyik melihat aksi penampilan Kamran yang sedang memainkan alat musik. Asya yang mulai bete akhirnya keluar dari ruangan itu dengan temannya yang bernama Lisa. Lisa bertanya kenapa pesannya dari tadi tidak dibales-bales. Asya menjawab kalau hari ini mereka keluar rumah tanpa gadget. Di scene lain, Amir dan tetangganya sedang asyik membicarakan berita yang mencuat akhir-akhir ini di kotanya tentang tantangan di internet. Remaja yang memotong dirinya sendiri. Karakter menakutkan yang muncul memberitahu seperti memotong diri sendiri dan menyiksa orang lain. Sesampai di rumah, terlihat Leah dan Amir sedang sibuk mencari informasi bagaimana mengatasi rasa khawatir mereka terhadap anak-anaknya terkait isu yang beredar. Leah dan Amir mendapat sebuah pesan dari temannya yang berisi gambar Grim Cathy. Di sisi lain, terlihat Asya yang sibuk dengan blog miliknya. Dia dikejutkan oleh ayahnya yang memanggil untuk berkumpul di lantai atas karena ada hal yang perlu dibahas. Asha, could you come upstairs for a second? Di sana, Amir menunjukkan sebuah gambar dan menanyakan pada mereka apa mereka mengetahui tentang gambar tersebut. Mereka mengaku tidak mengetahuinya. Amir memberi penjelasan kepada mereka terkait rumor yang beredar di kotanya saat ini. Menurut Amir, itu sebuah tindakan bodoh. Mereka hanya mencari perhatian. Amir mengingatkan pada anak-anaknya agar berhati-hati menggunakan media sosial. Jangan sampai melakukan hal-hal yang bodoh. Ujar Amir dengan tegas pada kedua anaknya. Please don't do anything stupid, okay? Ketika akan tidur, Amir dan Leah yang begitu sangat cemas akan anak-anaknya terkait rumor itu, tak lama Leah menerima kabar dari temannya bahwa anak mereka memergoki temannya sedang memotong dirinya sendiri di sebuah lorong. Akhirnya Amir dan Leah memutuskan untuk mencari tahu tentang Grim Cathy. Di scene lain saat Asya sedang di dapur, tiba-tiba Asya didatangi oleh sosok Grim Cathy yang sedang ramai dibicarakan di kotanya. Dia pun teriak histeris ketakutan. Amir segera menghubungi polisi untuk mengecek keadaan rumah. Lalu polisi mulai menginterogasi tentang sosok yang Asya lihat. Setelah mendengar penjelasan Asya, kemudian polisi menunjukkan foto Grim Cathy. Yeah, like that.
Setelah kejadian itu, ayahnya mulai mengambil semua gadget milik anak-anaknya, khawatir mereka terpengaruh oleh isu yang beredar. Di keesokan pagi, laptop serta handphone milik kedua anaknya dimasukkan ke dalam sebuah box. Ayahnya meminta dengan kesadaran mereka sendiri. Namun, tidak bagi Asya, dia belum bisa terima. Saat Asya merebut handphonenya, tiba-tiba muncul sosok Grim Kati di bawah meja. Let go, Asa. back after, I promise. I just need... Asya yang terkejut teriak ketakutan lalu masuk ke dalam kamar. Saat tengah malam, Asya menyelinap masuk ke kamar Kamran dan membangunkannya. Asya tahu kalau adiknya masih menyimpan laptop yang satunya. Akhirnya Kamran meminjamkan laptop pada Asya. Saat mulai mencari tahu asal-usul Grim Kati, jaringan internetnya terputus. Asya tak tinggal diam. Dia kembali menyelinap mencoba mengambil handphone miliknya yang tersimpan di dalam box. Singkat waktu, Asya berhasil mengambil handphone dalam box dengan mencongkelnya menggunakan pisau. Dia segera menghubungi temannya dan menceritakan kejadian yang dia alami saat ini, mengenai sosok Grim Kati yang sudah beberapa hari ini hadir di kehidupan nyatanya. Amir dan Leah yang mengetahui boxnya terbuka, segera mencari Asya ke kamar dan sekitar rumah. Setelah selesai ngobrol, Asya segera kembali menyelinap masuk ke dalam rumah. Namun, saat di dalam rumah, lagi-lagi Asya dihampiri sosok Grim Kati yang langsung mengejarnya. Sosok itu berhasil menyayat tangan Asya. Mendengar teriakan Asya, kedua orang tuanya bergegas masuk ke kamar mandi. Terlihat Asya membawa pisau dengan luka sayatan di tangan. Kedua orang tuanya yakin kalau Asya sudah mengikuti tantangan Grim Kati, tantangan untuk melukai tubuhnya sendiri. Selesai luka sayatannya diobati, Asya menjelaskan pada kedua orang tuanya tentang kejadian yang dialami. Asya menegaskan kalau dia tidak sedang melukai dirinya sendiri, tapi makhluk itulah yang sudah menyayat tangannya. Tentu saja orang tuanya tidak percaya begitu saja. Asya berusaha meyakinkan kalau dirinya juga ingin kembali hidup normal, terbebas dari teror yang terus menghantuinya. Di keesokan pagi, Asya dan Cash menghadiri pesta salah satu temannya. Di sana, Asya mulai menceritakan pengalamannya tentang sosok Grim Kati. Mereka yang sama-sama satu server jalan pikirannya otomatis penasaran tentang asal-usul sosok yang selama ini ramai diperbincangkan. Kemudian, Cash meminjam laptop milik temannya. Mereka mulai mencari tahu asal-usul challenge Grim Kati. Hingga pada akhirnya mereka menemukan blog seorang wanita yang bernama Melinda. Tidak ada yang spesial, blognya hanya berisi tentang kesehariannya. For your information, Melinda adalah wanita yang tertusuk pisau oleh anaknya sendiri. Ini sudah saya ceritakan sebelumnya. Hey, did you hear about that kid in town that stabbed his mom? Ternyata postingan challenge ini bersumber dari blog miliknya. Karena penasaran ingin mengetahui detail maksud tujuan postingannya, Asya mencari alamat rumah Melinda. Di pesta itu ada salah satu teman prianya mengambil gambar selfie untuk sebuah lelucon di media sosial mengenai tantangan Grim Kati. Ibu Asya yang mengetahui postingan itu dari salah satu temannya auto meluncur ke tempat pesta. Mereka khawatir hal yang tidak diinginkan terjadi pada Asya. Kembali ke Asya. Dalam pesta itu, Asya didatangi oleh sosok Grim Kati yang terus mengejarnya. Asya berlari ketakutan terpojok di lantai atas. Ibunya yang baru sampai, begitu mendengar teriakan Asya, langsung mencari sumber suara teriakan Asya. Sosok itu kembali menyayat lengan dan kakinya Asya. Leah dan Amir yang melihat seolah Asya melukai dirinya sendiri karena mereka tidak bisa melihat sosok perwujudan Grim Kati. Beruntung, Asya berhasil diselamatkan. Di sini lain terlihat Kamran yang sedang mencari informasi detail alamat Melinda, wanita yang menjadi sumber kekacauan di kota tersebut. Saat sedang mencoba voice call kakaknya, terlihat sosok Grim Kati di layar laptop mencoba mendekati Kamran. Sesampai di rumah, Amir yang khawatir segera mencari keberadaan Kamran. Ternyata Kamran sudah tergeletak tak sadarkan diri di kamarnya. Ayahnya segera menghubungi 911.
Can you hear me, baby? Gotta call 911. Kamran dan Asya akhirnya dibawa ke rumah sakit. Ibunya memberi pengertian pada Asya tentang sikap ayahnya yang berlebihan. Itu karena ayahnya sangat mengkhawatirkan anak-anaknya. Berharap Asya bisa mengerti dengan sikap mereka yang sangat cemas dengan pemberitaan yang beredar. Saat ibunya pulang ke rumah, Asya mencoba melarikan diri dari rumah sakit. Dia berniat pergi ke rumah Melinda, si pemilik blog yang menjadi sumber tantangan Grim Cathy. Singkat waktu, Asya sampai di rumah Melinda. Di sana, Asya bertemu dengan Melinda, pemilik blog. Asya bermaksud menanyakan apa maksud tujuan dari postingan di blog pribadinya tentang challenge online beberapa hari lalu, yang dia posting di blog miliknya. Melinda menjelaskan kalau dia sudah tidak ingat dengan hal itu. Asya menceritakan kalau semua orang di kota ini membaca blog miliknya dan mengikuti tantangannya. Dengan entengnya, Melinda menjawab bahwa dia lupa memperbaharuinya. Saya merasa senang orang-orang terhubung dengan saya, ujar Melinda. Kemudian dia ngeloyor masuk ke dalam rumahnya. Asya kembali ke mobil. Asya yang belum puas dengan jawaban Melinda, nekat memberanikan diri menyelinap masuk ke dalam rumahnya. Karena Asya yakin ada sesuatu hal yang ditutupi. Dalam tong sampah di belakang rumah, Asya melihat bangkai laptop serta tab yang sudah hancur. Ketika sudah berada di dalam rumah, Asya melihat sebuah kamar yang pintunya sedikit mencurigakan. Setelah memasuki kamar, dia melihat pintu lemari yang dipasang beberapa kunci slot. Ketika pintu lemari dibuka, terlihat sosok anak kecil yang lemas terkurung dalam lemari. Anak itu berbisik pada Asya untuk segera pergi meninggalkannya. Tapi tiba-tiba Stay calm, Asha. Just relax. muncul sosok Melinda dengan sebuah senapan yang diarahkan pada tubuh Asya. Kemudian meminta Asya untuk menyerahkan handphonenya. Sepertinya Melinda takut kejadian ini Asya rekam diam-diam. Melinda menyuruh Asya untuk segera enyah dari rumahnya. Asya bertanya apa yang dilakukan padanya. Melinda menjawab kalau dia mencoba melindungi dirinya dari perbuatan dia sendiri. Beberapa saat kemudian mereka dikejutkan oleh mobil yang berhenti di depan rumah. Ternyata itu adalah ibunya Asya yang mencari keberadaan Asya. Leah mengetuk pintu dan Melinda sudah menyambutnya. Terdengar suara Asya yang berteriak. Melinda segera menunjukkan keberadaan Asya putrinya. Asya menceritakan pada ibunya ada seorang anak laki-laki yang dikurung di sebuah lemari di lantai atas. Namun ibunya yang tidak mau ikut campur urusan orang lain mengabaikan ucapan Asya dan membawa Asya pergi dari rumah itu. Asya mencoba meyakinkan Leah ibunya. Dia kembali menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu. Saat di mobil, Asya kembali melihat sosok Grim Cathy dari kaca spion mobil. Sosok itu berjalan menuju mobil. Ibunya yang sudah tidak bisa mengontrol emosi, akhirnya tak sengaja memecahkan kaca mobil dengan tangannya. Kali ini Leah mencoba mempercayai ucapan Asya. Dia kembali pergi menuju rumah itu lalu memberikan handphone miliknya pada Asya khawatir jika terjadi sesuatu dan meminta Asya untuk menunggu di mobil. Sesampai di rumah itu, Leah menjelaskan pada Melinda kalau dia mendengar dari putrinya ada seorang anak yang terkurung kelaparan di lantai atas. Sepertinya putri Anda memiliki penyakit mental, jawab Melinda. Tanpa banyak ngomong, Leah langsung menerobos masuk ke dalam rumahnya. Dia beralasan mencari kuncinya yang tertinggal di dalam. Tentu saja, Melinda tidak tinggal diam. Dia meminta Leah untuk pergi dari rumahnya. Menurut yang saya dengar dari Asya, semua hal tentang Grim Cathy itu berawal darimu. Leah meminta penjelasan terkait hal itu. Melinda menjelaskan kalau dia tidak mengarangnya dan mengaku tidak tahu siapa yang membuatnya. Aku memergoki anakku sedang online. Selanjutnya yang aku tahu dia memotong dirinya sendiri, ungkap Melinda. Sejak kejadian itu, Melinda mengurungnya karena khawatir hal itu akan terjadi kembali kepada anaknya. Dia hanya mencoba untuk melindungi anaknya. There's nothing wrong with it. Di tempat lain terlihat Abandon, putranya Melinda yang mulai tersadar. Dia kembali melihat sosok Grim Cathy.
Anak itu pun berteriak histeris ketakutan. Leah dan Melinda yang mendengar teriakannya segera menuju lantai atas. Di sebuah kamar, akhirnya Melinda melihat langsung kejadian tersebut. You bitch! I had it all. Leah pun terkejut menyaksikannya. Ternyata yang selama ini Asya alami dan ceritakan pada dirinya itu benar adanya. Tubuh Abandon melayang. Dia dicekik oleh sosok Grim Cati. Melinda yang kalut langsung menodongkan senapan ke arah Leah. Melinda kecewa karena usaha dia selama ini mencoba untuk melindungi anaknya berakhir sia-sia. Semua jadi kacau karena kedatangan Leah dan Asya. Saat Melinda terkejut dengan kedatangan Asya, Leah tidak tinggal diam. Dia mengambil kesempatan ini untuk menyerang Melinda. Namun Melinda kembali berhasil menodongkan senapan ke arah mereka. Tanpa diduga, Abandon putranya menusukkan besi tajam pada kaki Melinda. Melinda pun jatuh tersungkur ke lantai bawah. Setelah menusuk kaki ibunya, Abandon kembali tak sadarkan diri. Kemudian Asya dan Leah membawa mereka ke rumah sakit. Scene berpindah. Saat di rumah sakit, terlihat banyak muda-mudi yang terus berdatangan sebagai korban dari pengaruh tantangan Grim Cati. Semua yang menjadi korban, tubuhnya memiliki luka sayatan. Di scene lain, terlihat Kamran yang sedang berlari ketakutan di lorong rumah sakit karena dikejar oleh sosok Grim Cati. Asya yang melihatnya menarik Kamran masuk ke dalam sebuah ruangan. Asya bilang pada Kamran kalau dia sudah berhasil menemukan orang yang telah menikam ibunya saat itu. Asya menjelaskan kalau Grim Cati menyerang kita saat kedua orang tua kita panik. Seolah kepanikan dan kecemasan orang tua mereka memicu Grim Cati semakin menjadi-jadi untuk menyerang kita. Salah satu cara untuk menghentikan Grim Cati adalah menghentikan kepanikan dan kecemasan orang tua kita, ujar Asya. Kamran bertanya, dari mana kamu mengetahuinya? Aku melihat kejadian anak itu. Dia mencoba membunuh ibunya. Saat itu juga dia akan berhenti menyerangnya. Itu berhasil. Aku melihatnya sendiri, ujar Asya. Jadi, maksud dari penjelasan Asya untuk mengakhiri teror Grim Cati yaitu harus menghentikan kepanikan dan kecemasan orang tuanya. Saat itu juga akan terhenti pengaruh dari sosok Grim Cati. Akhirnya Asya mencoba mengakhiri teror Grim Cati dengan sebuah gunting di tangan. Di scene berbeda terlihat ayahnya yang sangat khawatir sibuk mencari Asya dan Kamran. Selama ini memang ayahnya yang paling khawatir. Bahkan sikapnya cenderung berlebihan sampai-sampai dia memegang suntikan yang berisi obat bius untuk membius anaknya. Mungkin agar anaknya tidak berkeliaran. Tak berselang lama, Asya bertemu dengan ayahnya di sebuah lorong. Asya meminta ayahnya untuk bersikap santuy. Di scene berbeda terlihat Kamran yang sedang diserang oleh sosok Grim Cati. Di scene ini terlihat jelas sang ayah semakin cemas. Sosok Grim Cati pun semakin menjadi menyerang Kamran. Asya terus berusaha membuat ayahnya agar tetap tenang. Di saat Kamran berhasil lepas dari serangan sosok Grim Cati, Asya berusaha membuat ayahnya makin cemas untuk mengalihkan perhatian sosok itu agar menyerang dirinya. Saat Asya bersembunyi di sebuah ruangan, Asya diserang oleh sosok Grim Cati. Tanpa intro, Asya menusukkan gunting ke arah perut sosok Grim Cati. Sosok itu pun tersungkur. Namun, beberapa detik kemudian, dia bangkit kembali tanpa luka sedikit pun. Saat Asya lari untuk menghindar, dia bertemu ayahnya di ruangan tersebut. Karena ayahnya yang cemas, otomatis kembali memberikan power pada Grim Cati untuk kembali menyerang Asya. Ayahnya yang melihat Asya seolah ingin melukai dirinya saat dia mencoba mendekati Asya, Asya terpaksa menusukkan gunting itu. Karena itu salah satu cara untuk menghentikan pengaruh dari sosok Grim Cati. Di luar ruangan, ayahnya baru menyadari saat menyaksikan depan mata sendiri kondisi tubuh Asya yang melayang sedang dicekik oleh sosok Grim Cati. Ayahnya yang sebelumnya meyakini bahwa tantangan Grim Cati ini dilakukan murni oleh dirinya sendiri, melihat kejadian itu ayahnya mulai tersadar. Dia segera menghentikan kecemasan dan kekhawatirannya dengan cara menyuntikkan obat bius pada dirinya sendiri.
Akhirnya, challenge Grim Cati pun selesai dengan tanpa ada kepanikan dan kecemasan, apalagi kekecewaan di antara kita. Di akhir cerita, ayahnya yang tertusuk berhasil diselamatkan nyawanya. Melinda dan putranya pun berhasil selamat. Dan kini mereka kembali menjalani hidup normal penuh kebahagiaan. Thanks for watching, Bestie. Bye!